Salam alaikum bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kita akan membahas sebuah tema gitu ya. Parah tidak tahu agama satu-satunya Yahudi. Parah saudara, kalau Anda itu sampai tidak tahu bahwa satu-satunya agama di jagat raya itu Yahudi. Parah Pak, parah ya. Saudara, ini kebenaran Alkitabiah ya, ketika Adam sampai Musa itu tidak disebut orang beragama. Waktu itu orang itu dosa atau tidak dosa hanya berdasar dosa yang diwariskan oleh Adam. Ya, di dalam Roma 5 ayat 13, dosa yang diwariskan oleh Adam ini menguasai dunia. Tetapi ya, dosa perbuatan oleh manusia tidak diperhitungkan. Perhatikan baik-baik, tidak diperhitungkan sebab belum ada hukum Taurat. Ingat, semua dosa perbuatan manusia dari Adam sampai Musa nggak dihitung. Yang dihitung itu hanya dosa yang diwariskan. Jadi kalau Lot sama 2 anak perempuan hubungan seks termasuk dosa nggak? Nggak dihitung, dosa tapi nggak dihitung. Musa membunuh orang Mesir, lalu mayatnya diumpetin di pasir. Diperhitungkan nggak dosanya? Enggak. Ya. Terus misalnya dan lain sebagainya ya. Kain membunuh Habil, ya. Dosa Kain membunuh Habil diperhitungkan nggak? Enggak. Parah ya kalau Anda sampai tidak tahu ini, parah ya. Betul-betul parah ya tuh. Ngakunya pendeta, ngakunya romo, ngakunya apologeter, ngakunya yang dari luar Kristen itu apa disebutnya? Kristolog. Parah kalau kamu tidak tahu bahwa Adam sampai Musa itu dosa perbuatan tidak diperhitungkan. Baca Roma 5 ayat 13. Lalu Roma 5 ayat 14 ya toh, bahwa setelah ada hukum Taurat, maka selain dosa karena warisan Adam, juga ada dosa karena hukum Taurat. Kenapa ada dosa hukum Taurat? Karena semua orang nggak bisa melaksanakan Taurat. Dosa semua. Ya, dosa semua. Tunggu Pak. Kalau dari Adam sampai Musa, orang bisa selamat? Nggak bisa. Yang penting percaya kepada Yesus. Yesusnya sebagai Tuhan, sebagai Yahweh. Ya. Lalu di era Musa, Yesus tidak memperkenalkan diri sebagai Yahweh, tetapi sebagai Tuhan Allah Maha Kuasa. Keluaran 6 ayat 3. Ya. Lalu muncullah Taurat. Taurat itu sebagai aturan-aturan orang beragama, dimulai dengan tulisan jari Yesus. Yesus menulis di jarinya. Pak, dari tadi kok ngomongnya Yesus terus, Pak? Kan Yesus belum ada. Parah kalau kamu tidak tahu. Parah banget kalau kamu tidak tahu bahwa Yesus itu sudah ada dari sebelum segala abad. Yahweh itu Yesus. Yahweh itu Allah yang berkarya, cuman belum memakai nama Yesus. Lalu Yesus menulis dengan jarinya di dalam Kejadian 31 ayat 18 ya toh. Menulis 10 perintah Allah itu. Di mana ya? Keluaran ya? Keluaran ya, Keluaran 31 ayat 18 ya. Lalu adalah orang beragama ya. Jadi yang disebut orang beragama itu dari Musa sampai Maleaki. Satu-satunya agama adalah Yahudi. Yahudi itu agama atau bangsa, Pak? Di dalam Yohanes 3 ayat 1, Nikodemus, kamu tokoh agama Yahudi. Yahudi itu agama, iya. Apakah Yahudi itu bangsa? Ya. Ya, karena yang mengatakan orang kafir itu orang yang bangsa di luar Yahudi, itu kafir. Jadi Yahudi itu suku ya, suku Yehuda jadi Yahudi. Kemudian bangsa Yahudi Israel ya, agama Yahudi ya. Parah kalau kamu nggak tahu. Satu-satunya agama itu yang cuman Yahudi itu. Ya, oke? Ya, jadi dari mulai Musa sampai Maleaki, lalu Yesus ini dibentuk. Allah yang disembah oleh Yahudi itu siapa? Yahweh. Yahweh itu Yesus. Parah kalau kamu nggak tahu bahwa Yahweh itu Yesus. Lalu Yahweh ini dibentuk
satu kali dibentuk menjadi manusia, Yesaya 43 ayat 10, jadilah Yesus. Ketika Yahweh dibentuk jadi manusia, Yahudi udah kehilangan Allahnya dong. Betul, Yahudi udah kehilangan Allah. Ya, makanya Maria yang disembah bukan Yahweh. Maria menyembah Tuhan Allah Maha Kuasa. Imam Yakaria ganti nyembahnya. Nggak lagi nyembah Yahweh, nyembah Tuhan Allah Maha Kuasa. Lalu 30 tahun kemudian Taurat itu digenapi oleh Yesus di dalam janjinya Matius 5 ayat 18. Matius 5 ayat 18, lalu digenapi di dalam Yohanes 19 ayat 30 sudah selesai, lalu dibatalkan di dalam Efesus 2 ayat 15 yang nulis Paulus. Jadi yang menggenapi Taurat itu Yesus, yang membatalkan Taurat itu Yesus. Ketika Yesus datang itu menggenapi, ketika Yesus mati membatalkan. Tadi Allahnya Yahweh sudah nggak ada, hilang, udah jadi Yesus. Lalu Taurat sebagai ritual agamawi sudah batal. Lalu yang ketiga, Matius 24 ayat 2, bait Allah akhirnya roboh tahun 70 Masehi oleh tentara Romawi. Bait Allahnya sudah runtuh, Allahnya sudah nggak ada, Tauratnya sudah nggak ada. Maka Yesus berkata, sejak saat itu agama Yahudi sudah punah. Siapa yang masih menganut Yahudi disebut jemaah iblis di dalam Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Ya, clear Bapak Ibu Saudara, sehingga Yesus, ketika Yesus datang dia sudah ngomong sama orang Yahudi, kamu menduduki kursi Musa, maksudnya kamu merubah-rubah. Di dalam Matius 23 ayat 2. Itu Tanak itu kamu rubah jadi Talmud, kitab para nabi juga kamu rubah-rubah ya oleh orang Yahudi. Jadi, kapan agama Yahudi dimulai? Era Musa. Kapan berakhir? Tahun 70 Masehi, ketika bait Allah runtuh dengan didahului lebih dulu. 30 tahun sebelumnya adalah Allahnya sudah dibentuk jadi manusia, kemudian Tauratnya sudah dibatalkan, terakhir adalah bait Allahnya roboh. Jadi sejak saat itu semua yang masih beragama Yahudi disebut jemaah iblis di dalam Wahyu 2 ayat 9. Jadi parah kalau kamu tidak tahu bahwa satu-satunya agama adalah Yahudi. Lalu setelah itu tidak ada agama. Di dalam Lukas 18 ayat 8 ya, Yesus berkata, nanti kalau anak manusia datang di awan, adakah iman di bumi? Yesus tidak berkata, nanti kalau aku datang di awan, apakah ada orang beragama ya? Nggak ada kayak gitu. Ya, nggak ada. Jadi sekarang ini bukan era orang beragama, sekarang ini era orang beriman. Menurut Alkitab tidak ada agama setelah Yahudi, ya. Setelah Yahudi nggak ada agama, ya. Clear ya? Anda parah kalau Anda itu tidak tahu bahwa satu-satunya agama adalah Yahudi. Maka menjadi benar bahwa Yesus menurunkan satu-satunya agama adalah Yahudi. Yesus pula yang menyatakan agama Yahudi selesai, punah, yaitu semua yang masih beragama Yahudi disebut jemaah iblis. Lalu setelah itu kembali ke era orang beriman, sama dengan Adam sampai Musa. Adam sampai Musa ini orang beriman. Kita sekarang orang beriman. Makanya Kristen itu bukan agama tapi iman. 2 Timotius 3 ayat 15, iman pada Kristus Yesus itu yang menyelamatkan. Sebagai orang Kristen, 1 Petrus 4 ayat 16 harus memuliakan Allah dalam nama Kristus. Dalam nama Kristus itu kan Yesus ya. Ya, menurut Alkitab tidak ada orang beragama. Parah kalau kamu tidak tahu bahwa satu-satunya agama di jagat raya adalah agama Yahudi, dan itu sudah punah, sudah almarhum tahun 70 Masehi. Makanya 70 Masehi itulah selesainya penulisan perjanjian baru. Kitab Wahyu selesai ditulis karena Wahyu 11 ayat 1 dan 2 disuruh mengukur bait Allah. Bait Allahnya belum roboh. Setelah Yohanes mengukur bait Allah, ya toh, bait Allah, lalu barulah bait Allah roboh tahun 70 Masehi. Berarti sekitar tahun 70 Masehi itulah selesainya penulisan kitab Wahyu. Maka sejak saat itulah siapa yang masih beragama Yahudi di kitab Wahyu ditulis, kamu jemaah iblis, Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Clear? Jadi
tidak ada orang beragama. Satu-satunya agama yang diturunkan Allah, yang diturunkan oleh Yesus adalah Yahudi. Yahudi itu bangsa iya, suku iya, agama iya. Anda yang bukan beragama Yahudi disebut kafir itu di Galatia itu. Galatia berapa ya? Galatia 2 ayat 14 kalau tidak salah. Jadi orang yang tidak beragama Yahudi disebut kafir. Lah Kristen kafir dong Pak? Enggak. Kan Kristen muncul setelah agama Yahudi punah. Ya, makanya Kristen nggak beragama. Kalau Kristen dibilang agama, Kristen kafir. Adakah saudara-saudara yang menyatakan diri sebagai orang beragama, padahal sekarang bukan era orang beragama. Sekarang era orang beriman. Selamat atau tidak selamat itu karena iman, bukan karena beragama. Ya, Taurat ya ritual agama yang halal haram, ada apa halal haram, kemudian segala ada perintah-perintah itu ya itu semua sudah batal ya. Padat, singkat, dan clear. Parah kalau tidak tahu satu-satunya agama jagat raya adalah Yahudi. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Sekarang era orang beriman, bukan orang beragama. Keselamatan itu bukan karena beragama, tapi karena iman kepada Kristus Yesus. Sembah Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Tumben kok kelihatan ganteng ini Pendeta Teddy.